Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina. Sayyidina Muhammadil mab'uutsi rahmatan lil alamin. Tsumma ala tahirin wa ashabihi minal ansor wal muhajirin. Tabi'in wa ala ashabi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu walau wa darul akhiratu khairu lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati, yang kami takzimi, sesepuh, bini sepuh, bikin nafas Jawa Timur, Mbah Yayin, Bapak Karsono, ada Pak Heru, Pak Jaka dan lainnya, dan kepada seluruh jamaah bikin nafas dimanapun berada yang menyimak jagongan kita pada malam hari ini yang sangat kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Esa, yang Maha Sempurna, yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat karunia, terutama nikmat Islam, iman, Amin. ihsan, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam keadaan iman, Islam, ihsan. Qauli alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah teruntuk baginda Nabi Muhammad SAW, manusia paripurna yang dipilih olehnya sebagai rahmat atas alam semesta, yang mana biwasilati Rasulullah kita hingga detik ini paham dengan apa itu yang disebut dengan Islam, apa itu yang disebut dengan iman, dan apa itu yang disebut dengan ihsan. Dan semoga ini senantiasa kita istiqomah berada di jalannya, jalan Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Allahumma sholli alaihi. Yang ketiga kalinya, tentu sebelum kita memasuki beberapa pembahasan pada malam hari ini, marilah kita sama-sama buka acara pada malam hari ini dengan wasilah untuk kita saling semakin intens, semakin rekat secara sir ya, secara rahasia. Dan kita mau nggak mau, ya memang firmannya itu menyebabkan rahasia luar biasa. Salah satunya ya saling merekatkan satu sama lain. Dan itu ulama dari zaman dahulu itu senang untuk berkirim-kirim Fatihah. Jadinya ya itu tadi. Maka dari itu marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan Ummul Quran, yang mana pertama kita niatkan untuk bersilaturahim dengan Rasulullah, dengan para sahabatnya, dengan para muasis, para masyayikh, para tabi'in dan seluruhnya, kemudian guru kita Pak Suda Purwanto dan para muasis Zikir Nafas dimanapun berada, dan tentunya biwasilati Ummul Quran kita bersilaturahim dengan seluruh umat Islam dimanapun berada. Tentunya dalam ridha Allah yang Maha Esa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahlul baitil kiram syai'lillahi lahumul Fatihah.
A'udzubillahi أعوذ minasyaitonirrajim. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. Sumiran jami'i ihwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama il amilin wal musannifin muhlisin jamin mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal imamul mujtahidin wa malaikatil muqarrabin khususan masyarakat al-Baghdadi Syekh Hasan al-Basri Syekh Jalaluddin Rumi Syekh Abdurrahman al-Azazili Syekh Muhammad al-Ghazali Teman Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila jami'i masyayikhina wa azaziratina wa bil khusus ila syekhina Pak Sedar. Summa ila jami'i muslimin muslimat rahimat wabil khususan ila jami'a baina wa umatina wa jadatina wa ila jami'i jamiyah zikir nafas wabil khusus ila berwanto sulu wa nafa'ana bi umumihim wa dharamihim amin lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma 'ala ma nawaina jemaah khusus ila jamaah nafas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang menjadikan niat kita untuk bisa berkumpul pada malam hari ini, majelis ini diridhai oleh Allah sehingga menjadi majelis yang penuh berkah, ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan tentunya bermanfaat untuk semuanya, baik untuk diri kita dan siapapun yang menyimaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian bapak-bapak, ini rangkaian acara seperti biasa telah kita mulai dengan bacaan Ummul Quran. Selanjutnya adalah kita mukadimah sedikit untuk memicu pemanasan lah bahasanya, untuk bahasa kerennya ya, pemanasan. Kemudian nanti akan insya Allah puncak dakwah atau materi utama akan disampaikan oleh Pak Dokter Slamet Rianto dari Kediri. Beliau ini sama-sama sudah kita kenal, dokter senior ya kalau di Kediri itu. Saya itu suka kalau jawaban sama beliau itu ilmiah ya, spiritual itu kena biasanya itu. Nah ini tadi kapan waktu beliau menyampaikan ide tentang ilham yang beliau terima, yaitu beliau menangkap tentang ayat kauniyah Allah ini dari kisah yang sedang viral di maya, itu tentang beliau terusik dengan ayat kauniyah Allah
tentang Brigadir Sambo itu yang menjalankan peran demikian luar biasa ya, menjelang eksekusi, menjelang putusan hakim itu luar biasa capaian-capaiannya. Itu manusia yang keren lah bahasanya gitu, luar biasa. Hanya saja ada beberapa saat yang mungkin terabaikan. Nah itu, jadi beliau Pak Dokter ini tertarik untuk membahas itu. Jadi sebenarnya kita ini kan pasti ada peran ya. Allah menciptakan kita kan pasti ada peran tertentu. Kita baik tahu ataupun nggak tahu itu pasti ada peran. Nah dari peran itulah semestinya kita kenal dan kita menurut beliau begitu, sehingga kita jadi lebih maksimal lagi. Nah, ini sambil nunggu beliau rawuh, saya coba buka-buka Quran. Tentu ini dipicu dengan Mbah Yayin yang membuat judul cukup unik untuk kita menjalankan peran secara maksimal. Artinya secara baik dan benar. Gitu. Saya coba buka-buka Quran, alhamdulillah ketemunya adalah ayat yang saya baca di pembukaan tadi, yaitu Quran surat Al-An'am ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wala. Dari mungkin enggak asing ya kalau kita ngaji itu pasti melewati baca ayat ini. Dan ini pun juga salah satu ayat yang bisa dibilang diposter sama beberapa ahli spiritual, sama beberapa guru di poster, artinya digembur-gemburkan gitu, bahwa wa ma hayatud dunya illa la'ibu walahu. Jadi tidaklah dunia itu adalah permainan, game itu bahasanya, permainan walau dan senda gurau belaka. Jadi Allah itu menciptakan dunia itu sebagai sebuah permainan, tempat beliau selesaikan. Jadi kalau kita lihat anak kecil itu, refleksi ke belakang tentang adanya anak kecil, bahwa bahkan Kanjeng Sunan itu kan, Kanjeng Sunan Wali Songo, salah satu Wali Songo atau beberapa Wali Songo malah yang saya pernah baca itu Kanjeng Sunan Bonang, Kanjeng Sunan Kalijogo itu mewasiatkan bahwasanya jadilah anak kecil lagi gitu. Itu terlepas dari bagaimana sih anak kecil yang dimaksud oleh beliau, karena kita tidak bisa ngurut secara detail sebenarnya bagaimana, tapi kalau kita ambil secara nilai, tentu anak kecil ini doyan guyon secara gamblang kan seperti itu secara umum. Nah itu ternyata ya ada dalam Al-Quran, dalam mensifati dunia Allah itu menyatakan ini adalah permainan dan senda gurau. Jadi kalau itu gampangannya, kalau di sini kita tidak bisa guyon ini, jadi kita nggak memasuki fitrahnya dunia. Yang saya tangkap begitu. Kemudian kemarin saya sampaikan kepada Pak Dokter, ini gimana Pak Dokter gitu? Sepertinya cocok, sesuai dengan apa yang akan beliau sampaikan. Cuma pada malam hari ini kok sampai jam sekian beliau belum sampai. Mungkin nanti sambil menyambung, ya mau nanti ada Mbah Yayin yang sedikit-sedikit jagongi kita, membersamai kita. Kemudian ayat tadi disambung lagi, selain menyatakan bahwa dunia ila laibu walahu, kemudian dilanjutkan wadarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Kemudian Allah menegaskan wadarul akhirat, dan kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ini unik, kalau dalam satu ulumul Quran itu kan masing-masing ayat itu saling bertautan. Dan ini Allah itu habis mensifati dunia kok tiba-tiba lari untuk, dan yang digunakan lari kepada kalian berikutnya adalah darul akhirat. Bahasanya adalah darul akhirat, bukan wal akhiratu. Kampung akhirat, bahasanya Allah itu asik. Darul akhirat. Kok enggak langsung wal akhiratu khairul lil ladzina yattaqun, padahal ayat lain ada yang langsung menyebutkan wal akhiratu.
tapi disebutkan oleh Allah wadarul akhirah, yaitu kampung akhirat. Allah membahasakan tentang kampung. Kalau kita secara bahasa Indonesia, istilah kampung itu kan deso banget gitu ya. Deso banget itu ya tempat kelahiran kita. Kalau kita merantau itu istilah kampung itu adalah tanah Gitu. kelahiran. Nah, begitu. Kita beranjak keluar kota, keluar kampung, kita bekerja, kita merantau dan sebagainya. Ada satu momen di mana kita gelem nggak gelem harus kembali. Wadarul akhiratu. Wadaru, kembali lagi ke kampung. Wadar ya, ke kampung lagi. Nah, ini satu momen yang asik. Seolah-olah Allah bilang itu setelah menyatakan ad-dunya ilal laibu, bahwa dunia itu tempat main dan guyon. Kemudian Allah bilang wadarul akhirah, seolah-olah Allah menyatakan silakan bermain-main tapi jangan lupa untuk kembali ke kampung gitu. Dan suasana kampung itu kan sangat erat dengan keluarga gitu ya. Kalau kita serap intisarinya. Jadi silakan bermain-main, silakan bercanda, gojekan dengan teman-temannya. Selayaknya nanti kecil itu, gojek, guyon itu. Tapi begitu sudah selesai guyonnya, jangan lupa kita kembali ke keluarga, ke tempat di mana ada ibu, ada ayah, ada kakak, ada adik. Kalau kita sebagai orang tua ada anak, ada istri, ada kehangatan di sana. Ini di Kebirat itu kan kampung akhir. Kalau kita bilang akhir, puncak, ujung gitu. Ya, seguyon apapun kita balik lagi ke dalam. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah ma al akhirah, ma adar. Apa sih kampung kita itu? Apa sih yang ada di dalam kampung itu? Apa sih yang keluarga yang di sana yang akan menjadi tempat kita kembali itu? Itu kan asik. Siapa keluarga kita sebenarnya? Kalau kita nyawat gitu ya, kita ada orang meninggal, kita ikut ke pemakaman, ikut memakamkan mayat, mudin pasti akan di sana bilang, mentalkin si mayat itu bahwa ditanya tentang man robuka, man biuka, man abuka, man dinuka. Ada juga siapa keluargamu, siapa sahabatmu gitu. Nah, siapa dia mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman, yang Islam. Maka suasana kampung, suasana dalam keluarga yang dimaksud ya kita kembali ke dalam keluarga Islam itu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kemudian apa sih Islam itu kan gitu. Kalau kita urut gitu, maka kita mengacu pada sabda Nabi. Beliau pernah mensabdakan bahwasanya saudara Muslim itu adalah mereka yang mendamaikan, yang yang menjaga lisannya untuk menyakiti, yang mensejahterakan, yang mendamaikan lah istilahnya. Jadi tidak bikin keramaian gitu, tidak bikin ulah. Nah, hubungan ayat ini sama yang insya Allah akan dicetuskan oleh Pak Dr. Slamet itu, ya ini jadi sekeren apapun peran kita, tapi kalau kita tidak mendamaikan, tidak berada dalam Islam, ya ini berarti belum sesuai sama kehendak Allah. Dan seperti itu yang saya tangkap. Mungkin semoga beliaunya segera gabung, jadi kita bisa mengunduh kaur cukup banyak. Ayat ini kemudian Al-An'am tadi, ayat 32 tadi, kemudian ditutup dengan ungkapan dari Allah, afala ta'qilun. Afala ta'qilun itu artinya adalah apakah kalian tidak memahami? Cuma bahasa faham itu Allah enggak menyatakan sebagai faham, tapi takkilun, yaitu yang erat kaitannya dengan akila, akal. Maka
ini seolah-olah Allah itu nyentil. Yang ngakunya kita memiliki akal, yang ngakunya kita cerdas, yang ngakunya kita itu pinter dan lain sebagainya, ini disentil sama Allah. Ya, jadi kayak contoh di ayat kauniyah yang kita contohkan tadi awal itu tentang kejadian yang sedang viral ini, dengan seolah-olah nggak berakal gitu seolah-olah. Ini bisa jadi refleksi kita karena ya ayat kauniyah yang ada itu kan ya yang tampak itu kan ya akhirnya kembalinya adalah untuk bahan muhasabah sebenarnya, tidak untuk menjat ke orang lain tapi untuk muhasabah diri kita. Ini kita begitu apa enggak? Kalau begitu ya naudzubillah min dzalik, segera kita istighfari. Tapi kalau enggak gitu ya harus kita syukuri. Ini penting kita syukuri. Karena kalau kondisi yang aman, kondisi yang damai, kondisi iman, kondisi Islam, kok enggak syukuri, ini bahaya malah. Seperti daunnya Ibnu Athaillah, Imam Ibnu Athaillah di Al-Hikam itu kan gitu daunnya. Malam ya'rifu qad. Waalaikumsalam. Nah ini alhamdulillah Pak, selamat. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum Pak Dokter. Iki wong ngladeni. Saya lanjutkan sebentar gitu untuk Iya, Dere. sebentar nggih Monggo. untuk ini tadi mumpung lagi nyantol. Jadi nikmat ketika kita muhasabah diri kita, ternyata oh alhamdulillah kita tidak sama dengan beliau yang sedang menjadi ayat kauniyah Allah, yang menjadi contoh tidak baik itu. Ternyata kita diposisikan sama Allah dalam keadaan yang baik, yang aman, yang iman, yang ihsan. Nah ini perlu kita syukuri. Bagaimana daunnya Imam Ibnu Athaillah itu, malam ya'rif qadran naim biwujudaniha arafaha biwujudi fiqdaniha. Jadi barang siapa yang kok tidak menyadari, menilai sebuah kenikmatan ketika nikmat itu ada, maka Allah akan menunjukkan betapa berharganya nikmat itu ketika dalam keadaan tiada. Nah ini ya istilah darat, ini kebetulan saya bacanya dari syarahnya ya Mbah Yai Saleh Darat. Itu tahu kan sebagai permisalan, kalau kita berada dalam keadaan nikmat Islam, iman Islam, kok kita tidak kita syukuri itu, maka Allah akan mencabut itu. Sebagaimana kita menghargai nikmat air misalnya, Allah memberikan karunia air berlimpah, kemudian kita nggak kita syukuri, maka nikmat itu akan lebih terasa ketika kita berada di dalam tempat yang sangat gersang dari air. Seperti itu yang disampaikan oleh Yai Darat dalam syarah beliau Al-Hikam. Nah, maka dari itu Bapak-bapak hadirin semuanya, ketika kita bermuhasabah daripada ayat karunia Allah berupa keadaan-keadaan di sekeliling kita, kemudian kita mendapati sekali lagi bahwa ternyata kita diposisikan oleh Allah dalam keadaan nikmat yang luar biasa. Nah, ini harus betul-betul kita syukuri. Maka dari itu betapalah syukur ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Maka dari itu melalui Pak Pur itu Allah beberapa kali mengingatkan kita. Setelah menerima tasbih, maka tahmid itu penting, tidak boleh terlepas. Tasbih itu tidak boleh. Atau masuk dalam wilayahnya akbarnya Allah saja, tapi melewati wilayahnya alhamdulillah itu ya tidak baik juga. Ada satu rangkaian 3T itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya itu yang sekelumit saya bisa sampaikan sebagai muqaddimah pada malam hari ini, agar saling mengisi. Ini ada Pak Dokter langsung, yang mana tadi saya bolak-balik bilang Pak Dokter diamanai ilham luar biasa sama Allah dari membaca ayat kauniyah yang sedang viral kali akhir-akhir ini. Dan ini sangat berhubungan erat dengan Quran surat Al-An'am yang kita tadabburi bareng-bareng tadi. Okay? Semoga mukadimah ini bermanfaat. Kebetulan juga di sini sedang rame, jadi biar enggak semakin rame,
Monggo untuk Pak Dokter waktu dan tempat dipersilakan. Dari saya sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang bisa mengikuti di malam hari ini, Pak Tri, Mas Bambang, Mbah Zayin, Mas Doni, terusan Pak, siapa ini ya Pak? Lagi dari teman-teman, nggih. Alhamdulillah. Ini karena HP nggak bisa total melihat semuanya. Rabu minggu terakhir saya mendapatkan giliran. Rekan-rekan, saya tadi sudah dialog dengan Mas Doni dan Mbah Zayin. Memang dengan kita mendapatkan giliran virtual seperti ini menjadi kita itu belajar menjadi semakin tambah tantangannya terus mencari tahu. Nah, akhirnya betul proses dinamis. Oh, kok hilang? Kenapa? Masih masuk Pak Dokter. Silakan dilanjut Pak Dokter. Masuk Mas Doni. Betul masuk. Masuk Pak. Yes. Suaranya. Ya, tadi hilang ya. Baik. Begini rekan-rekan yang kami hormati. Saya ini kan ya tertarik dengan kalimatnya Pak Pur yang menyampaikan kitab teles sama kitab garing itu loh. Jadi dengan kitab teles itu kan kita membaca kitab ayat-ayat kauniyah ini. Akhir-akhir ini kan yang menarik kan peristiwanya maaf ya Sambo terus terang aja yang mendapatkan hukuman mati itu ya. Terus ada ini ada yang menguraikan sebetulnya meskipun belum dilaksanakan hukuman, belum ditembak, belum dilaksanakan, tapi sebetulnya orang seperti Sambo ini adalah sudah mati. Matinya mati sajroning urip. Jadi ini saya terinspirasi banget bahwa rekan-rekan ujute urip, tapi ya sudah prestasi karirnya yang seperti itu mati dan sebagainya. Lah sebaliknya seperti Nabi Muhammad, para siddiqin, para mujahid itu beliau itu adalah hidup. Jadi urip sajroning mati. Ya ini akhirnya saya tertarik dan membaca. Nah ketemunya ini terus terang aja di Al-Quran di surat Al-Baqarah 154. Terus di semacam itu hampir mirip itu di Ali Imran 169. Yang intinya yang Quran di Al-Baqarah 154 yang artinya dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka itu telah mati. Sebenarnya mereka itu hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Nah, terus di Ali Imran 169 itu ditegaskan lagi, lebih tegas lagi. Dan janganlah kamu sekali-kali mengira aja nggak boleh. Mengira, karena sudah jelas pasti. Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rizki. Di situ
Rekan-rekan, terus karena saya ngomong-ngomong dengan bahasain sama Mas Doni itu, kok terus dibuatkan judulnya itu adalah Dunia itu Panggung Sandiwara. Lah, ini menarik, menarik. Dalam panggung sandiwara ini kita itu kalau bisa tuh ya jadi aktor yang baik gitu loh. Jadi aktor yang baik. Eh eh nggak anu masih masih terdengar ya, rekan-rekan? Ya, masih Pak. Masih Oh, ini terdengar. Mas Doni menyampaikan anu ya, tuh menyampaikan tayangan itu ya berarti ya. Iya, saya Iya sama. Pak Dokter, ini Quran yang jenengan dawuhkan barusan Al-Baqarah 154. Oh gitu, Mas, canggih banget ya. Ya, oke. Mas, Canggih, boleh ganti Doni Mas Doni, ya sih, Mas. Amem pokoknya ya. Ya. Jadi rekan-rekan, saya tertarik dengan yang kalimat ini. Jadi kita itu memang jadi pelaku sejarah, sedang melakukan amanah. Kita sebagai ini yang menekuni DNSA, kita itu sedang menjalankan amanah. Dan amanah itu tidak tanggung-tanggung. Kita diharapkan menjadi aktor yang baik. Yang baik. Eh, dan mesti sesuai dengan lakonnya yang dikehendaki oleh Allah. Lah kita ngintir saja, kita sampai sibgoh itu eh, nggak nuruti karepe dhewe, tapi kita mengalir dengan perintah-perintah Allah sehingga kita menjadi ya seorang yang benar dalam perjuangan dalam kehidupan ini. Lah sekarang ngomong-ngomong ini maaf istilahnya, kalau berjuang itu kan mujahid ya, mujahid. Sedang sedang berjuang ya, kita berjuang. Dalam perjuangan ini mesti banyak tantangan. Nah, apapun tantangannya, lah ini saya barusan saja ini tadi saya konsultasi dengan Mbah Zain yang selalu beliau itu kalau membaca doa itu selalu dibaca. Cuman saya nggak optimal dalam membacanya bacaan uh, Arabnya, tapi ini di Isra, surat Al-Isra, surat Al-Isra 17 ya. Surat 17 ini 81 itu yang artinya dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Nah, itu bahasain kalau berdoa itu saya mesti gregel gitu. Karena ini kaitannya dengan ilmu Jawa. Suradira Jaya Ningrat lebur dining pangastuti. Jadi dalam kehidupan ini, sandiwara kehidupan ini ya sudah memang lakonnya itu macam-macam. Tapi kita yakin seyakin-yakinnya bahwa kebenaran itu telah datang dan kebatilan itu nanti akan kalah. Dan kita harus yakin dan kita kalau berharap untuk menjadi yang beruntung, yaitu telah melaksanakan amanah dengan benar, ikhlas dalam berjuang, lillahi ta'ala, sehingga menjadi aktor yang baik. Rekan-rekan yang kami hormati, mungkin ini pancingan saja, karena tadi judulnya tadi, dunia panggung sandiwara tadi, sehingga nanti dengan dialogis mungkin akan menambah kemantapan kita dalam berpikir untuk membentuk karakter kita supaya menjadi aktor yang baik, selamat dunia dan akhirat, sehingga kita itu termasuk ini ya, termasuk mujahid yang benar sebagai pejuang dalam kehidupan yang benar. Mungkin ini sebagai pengantar dari saya, karena ini saya hanya membaca ini apa kitab teles itu ya, ya yang terjadi sekarang ini terus dikaitkan, wah kok tertarik saya terus dibawa ke dalam forum virtual ini.
Monggo kami persilakan pengantarnya, pendahuluan dari saya seperti itu. Hanya pancingan saja, tapi untuk dialog ini yang mungkin menjadi lebih dinamis. Monggo kami silakan Mas Dani, Mbak Zayun, Pak Bambang, Pak Jaka ini hadir ini, Pak Karso. Nah, monggo. Monggo. Oke, terima kasih untuk Pak Dokter untuk pancingannya. Ini memang menarik untuk kita ulas beberapa ya. Terlebih saya menggarisbawahi tadi adalah tentang mujahid, Pak Dokter. Jangan menyampaikan tentang mujahid. Jadi kalau kita secara umum ya, secara awam kan kalau bilang mujahid itu kan ya zaman dulu dan harus perang gitu kan. Kalau secara awamnya gitu ya. Nah, ini akhir-akhir ini kalau kita bilang tentang mujahid itu kan sering kontras dengan fenomena apa namanya bom bunuh diri. Nah, ini unik. Mungkin bisa diuraikan Pak Dokter. Jadi mujahid itu kayak gimana kah? Atau apakah hanya kita dengan ber apa ya namanya ya olah jiwa itu bisa dikatakan mujahid atau bagaimana, dan ini hubungannya gimana sama Ya, peran kita itu sebenarnya? Nggih, terima kasih Pak Dokter. ya, Pancingan berikutnya. begini rekan-rekan. Kita kan selalu berdoa dengan Al-Fatihah itu. Iya karena budu, iya karena stain. Terus ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lah kita tahu siratal ladzina an'amta 'alaihim itu siapa saja? Para nabiyin, para mujahid, para siddiqin dan sebagainya. Lah, konteksnya untuk menjadi pejuang. Ya, ini mohon maaf, di Kediri ini ada Wahidiyah ya. Ada Wahidiyah itu kalau kumpul itu ada namanya Mujahadah Kubro. Weh, Mujahadah Kubro itu kalau kumpul itu kalau di Lirboan itu di mana di Bandar itu wah luar biasa. Bahasa itu. Padahal hariannya itu ya mujahadah, tapi mujahadah biasa tapi berupa zikir, wiritan. Kalau yang di Wahidiyah itu cenderung untuk sholawat ya. Lah kita itu dalam harian kita kan juga selalu berjuang untuk tetap di jalan yang lurus, berjuang untuk selalu bagaimana untuk melaksanakan perintah Allah, berjuang sholat subuh itu aja berjuang kayak begitu itu dan sebagainya. Jadi konteksnya, ini juga saya tadi sudah membaca dan ketemu tadi bahwa ini kalau itu tadi di 81 di Al-Isra itu di 81 tadi Sura Dirajaya Ningrat lebur dening pangastuti tadi yang bisa dibaca oleh Mbah Zain. Nanti Mbah Zain itu kalau baca itu saya senang. Nanti penyiar baca lagi Mbah Ben Fasih. Ini di 84. Di 84 ayat 84 itu katakanlah ya Muhammad, setiap orang itu berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi kita masing-masing itu yuk berjuang dengan versi ujiannya masing-masing. Tapi kalau kita itu misalnya saya punya santri pondok lansia itu kalau beliau ada yang meninggal waktu jadi santri, dia yang mujahid karena dia meninggal di tempat pondok yang dia menempuh perjuangan sedang menempuh ilmu. Mujahid juga kita tolabul ilmi macam-macam. Jadi asalkan di jalan Allah dan membutuhkan perjuangan yang butuh istiqomah, butuh kesungguhan. Ini kita juga termasuk apa ya? Termasuk mujahid. Nggak kudu perang, kudu bom bunuh diri dan sebagainya. Dicuci otaknya itu. Pokoknya yang jelas yang siratal ladzina an'amta 'alaihim yang seperti ditempuh oleh para pendahulu kita yang mempunyai jalan hidup yang benar. Seperti itu Mas Dani. Mungkin ini pengembangan dari apa yang tersirat di dalam Al-Qur'an dan dalam kehidupan sehari-hari. Monggo untuk yang lainnya untuk monggo. Monggo untuk bapak-bapak yang lainnya. Biar semakin. Oh, ini Pak Heru angkat tangan. Iya, Monggo Pak Heru. Jadi kalau badai dari per dunia
sandiwara. Itu bener buatan bener gitu. Maksudnya Gusti Allah itu menciptakan alam semesta itu dengan sungguh-sungguhnya. Padahal kalau kita kembali back ke diri ya, panggung sandiwara. Sebenarnya panggung sandiwara itu kalau kita menangkap ya, gimana orang mencaci kita terlalu tersenyum. Allah itu selalu kadang memberi apa ya, memberi susah, kadang memberi senang. Nah, disitulah letak arti dari panggung sandiwara, bukan yang keluar ya. Kalau saya apa ya, saya ke dalam diri bukan keluar diri. Jadi tidak menilai kebesaran Allah atau mengadili Allah itu kok ngono yo. Mohon maaf kalau salah. Iya. Cukup Mas Heru. Nah, terima kasih. Ini memang judul itu dibuatkan itu supaya menarik terang aja. Saya sendiri juga ketawa juga. Bahasain dunia itu panggung sandiwara itu apa istilahnya, istilah umum itu aja lah. Tapi Allah juga menyampaikan dalam Al-Quran bahwa dunia itu adalah main-main. Qurannya saya agak lupa saya tempatnya di mana. Main-main. Iya. Maksudnya jangan tenggelam dalam permainan itu. Tapi kita tahu hikmahnya apa dalam permainan itu. Maksudnya. Yang lebih, jadi bukan main-main dolanan enggak. Jadi ada sesuatu yang lebih utama lagi, yaitu ketakwaan kita dan sebagainya. Jadi ini judul ini tadi untuk band menarik begitu saja. Istilahnya panggung. Jadi orang perlu ditonton tapi kita membaca dan kita berusaha untuk menjadi, kalau kita ya ini karena ini hanya sementara di dunia ini, ya sing dadi aktor yang baik, kita diperankan oleh Allah di amanah apa ya lakonono sing apik. Dan itu ada berakhirnya gitu loh. Pas menderita barang ya aja terusan putus asa. Wong sebabnya dunia ini sementara tok. Begitu maksudnya. Mungkin Mas Heru begitu. Jadi pikirannya aja terlalu diungkret tapi diluaskan. Seperti kesadaran kita luaskan. Begitu. Oke, terima kasih. Iya, itu maaf Pak Ustadz ya. Maaf ya. Ini justru diluaskan itu pasti kita luaskan di dalam diri kita. Jadi bukan diluaskan untuk mengadili yang lain. Mohon maaf ya. Ketika Allah menyatakan yang ini panggung sandiwara itu sebenarnya kita menyaksikan kebesaran Allah, keagungan Allah lewat alam semesta itu Pak Ustadz. Maaf ya kalau salah. Jadi sandiwara apa yang direncanakan Allah itu yang realitas, bukan apa yang jadi pola pikir manusianya. Itu. Ngapunten. Oh gitu, ya Mas Heru. Tempatnya pentas gitu ya. Dunia ini adalah tempatnya pentas menunjukkan kebesaran Allah. Benar. Jadi kita harus melihat, membaca. Nggih. Jadi pendalamannya seperti itu. Yang penting ora keliru persepsi. Terima kasih. Iya, saya hanya menggarisbawahi saja bahwa panggung sandiwara pada hakikatnya bahwa kita hidup di dalam perintah-perintah Allah itu pada hakikatnya adalah ternyata dari etape ke etape, dari babak kehidupan ke babak kehidupan baru untuk dapat memperbaiki kehidupan fungsi kita sebagai hamba penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita masih kecil, ya kita menjadi bayi. Peran kita menjadi bayi adalah hal yang terbaik. Waktu kita anak-anak, peran kita adalah pengabdian kepada Allah seperti anak-anak. Itu yang terbaik. Ketika kita menjadi orang dewasa, mau menjadi mu'alaf, peran kita
diperankan oleh Allah menjadi etapa yang lebih tinggi sampai pada kesempurnaan. Itu adalah hanya gambaran patrap-patrap kehidupan dalam perspektif panggung sandiwara. Kita pada saat itu di mana bermain sesuai dengan etapa kita. Kalau kita sudah menginjak dewasa, belajar. Kalau jadinya ada 7 etape permainan hidup kita, masa kanak-kanak, masa dewasa, masa berjuang untuk menempuh kehidupan yang sebenarnya dengan tanggung jawab, itu yang dikehendaki Allah, sehingga kita benar-benar tidak menyia-nyiakan etapa-etapa kehidupan kita itu untuk berjuang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan sebuah ayat Allah berfirman, bagi mereka yang benar-benar walladzina jahadu, orang benar-benar memerankan hidupnya di dalam ajaranku, maka aku akan menuntun mereka menuju saya. Yang dicari siapa? Ya Allah. Maka Allah menuntun bagi mereka yang benar-benar jahadu, benar-benar sungguh-sungguh mencari Allah, ya ketemu Allah. Kalau pada jenjang-jenjang tahap-tahap kehidupannya itu, ya kita, itulah kecerdikan kita untuk menyesuaikan dan menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Allah, sehingga tidak terjadi keluar batas permainan. Nah, itu kenyataannya dalam permainan sandiwara itu kita hanya masuk memerankan peran yang diperintahkan oleh sutradara, benar-benar sesuai dengan peran yang kalau sudah habis saatnya, keluar dia dari medan permainan. Dan nanti kalau saatnya kembali, ya kembali. Dia memerankan peran lain. Waktu perang ya perang-perangan, betul-betul. Tapi kalau sudah etapenya lain, ketemuan si dia dengan peran lain, dia harus masuk. Tapi tidak boleh karpe dewe gitu. Nah, di dunia itu gini. Itulah yang dinamakan apa yang disindir oleh Sunan Kalijogo. Dalam suluk apa itu ya namanya? Sunan Kalijogo itu suluknya suluk apa, Mas? Linglung. Suluk linglung. Pumo kaki deniling. Kalau kamu semua itu naik tangga, jangan pakai tangga. Tangga itu panciannya hanya untu. Dan apa yang dapat dihitungkan dengan untu? Ya naik. Tapi tidak sampai pada, kalau sudah sampai tujuan, dia tidak akan mendapat apa-apa. Tapi hanya dapat kenaikan saja. Kalau naik itu naiklah, memanjatlah. Ini istilahnya Sunan Kalijogo, memanjat pohon kelapa. Setiap gerakannya, setiap etapa perjalanannya, dia akan memperoleh hasil. Dia tahu bahwa pertama ia akan mendapatkan bunganya, kedua mendapatkan deganya, ketiga mendapatkan kelapanya, dan puncaknya ia akan mendapatkan janurnya. Janur, jan sejati nur. Itulah etapa-etapa kehidupan yang harus kita tempuh seperti diajarkan Sunan Kalijogo. Ojo main tangga, kalau tangga itu menek tok oleh ndur tangga nggak dapat apa-apa. Tapi manjatlah, ini filosofinya pemanjat kelapa. Ya, naik di atas dapat
manggar, dapat pertama dapat manggar, dapat cengcengi pikir, degan, ya yang berisi ada loginya dan sebenarnya yang terpenting, yang puncaknya nanti mendapatkan janur sejati. Jadinya etapa itulah adalah bagaimana kita memerankan diri kita, menyesuaikan apa itu kondisi saat itu kita berperan sebagai apa sama memanjat. Itu gambaran yang saya bisa berikan bahwasanya bahwa tanggung sandiwara itu dia setiap aktivitas adalah melaksanakan aktivitas kita itu melaksanakan etapa-etapa yang telah etapa-etapa kesadaran yang selama ini digambarkan oleh Sunan Kalijogo sebagai naik memanjat. Senengane Sunan Kalijogo kan naik ke puncak gunung tuh Mas Dani ya. Oh bukan apa itu Cahangon, oke. Bimbingku ya itu. Dan memanjat. Hidup itu memanjat untuk sampai ke tujuan. Dan kalau orang pencolonan dhuwur ya mungkin. Ya, memanjat itu dari bawah sampai sempurna. Dan itu harus menyesuaikan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kita itu tentang yang bisa panggung sandiwaranya begitu. Jadi setiap ada makna dan arti bagaimana kita berjuang menyesuaikan kehendak kita dengan tujuan Allah menciptakan. Ngono Mas Heru yo. Nah, itu mungkin sampai ke Mbak ya. Iya, monggo. Memanjat dengan tangga maupun memanjat dengan kaki pohon Mbak Yayu. Semua itu kalau kita memandang dari segi diri Mbak Yayu atau dari segi ego, maka sebenarnya hakikatnya sama. Karena apa, kejadian sekecil apapun itu ada hikmahnya tersendiri. Bagi saya itu Mbak Yayu. Kita memanjat pohon pun ke pohon kelapa, kita akan dapat kelapa. Begitu juga kalau kita naik tangga, apa masa kita ada tangga naik ke rumah ya Mbak Yayu? Rumah kita ketiga, masa kita harus kita apa ya? Kita panjat, kita naiki seperti mandat, itu kan tidak logis. Jadi sebenarnya ada penempatan kata-kata apa ya yang harus kita rubah dari mindset Mbak Yayu. Iya, mudah-mudahan benar, sebenarnya benar. Tapi harus ada penempatan. Di mana kita memanjat itu pakai tangga, di mana kita memanjat itu dengan kaki. Mungkin kayak gitu, Mbak Yayu. Karena apa? Sekecil apapun yang Allah ciptakan itu mesti ada hikmahnya, tidak ada. Alhamdulillah. Apapun tidak ada hikmahnya itu tidak akan ada. Mungkin gitu Mbak ya. Nggih, niku gambar apa to? Namung senengane kanu Sunan Kalijogo itu nasihat tidak langsung kena. Nasihatnya dipadakne karo kegiatan sehari-hari kita. Naik tangga, itu ming kulit pangkat tok lah, soleh pangkat oleh apa? Pak Gamus Pro. Ini ya enggak, ini pangkat. Yang dunia ini. Tapi kalau naik digambar ke kalau naik apa? Nek kono pancatane enek patrap-patrape. Ya, patrap iki. Bekes-bekes ini. Lewat patrap. Lah urung patrape urung bisa tekan dhuwur. Tapi oleh hasil ya bisa. Itu sanepane. Nah, itu adalah gambaran bahwa gambaran kepada kita bahwa hidup itu beretape, semuanya itu mempunyai hikmah, tujuan saleh. Bagaimana kita menafsirkan ajaran yang kita petik dari orang-orang tua kita. Nggih, leres Mas Heru.
hakikatnya semua tujuannya meraih kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi Terus budi Mas Joko arep dawuh apa? Iya, oke, masih kuwi Mas Doni sibuk arep ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pelengkapnya terus pelengkap awal. Monggo. Jadi judulnya dunia ini panggung sandiwara. Jadilah aktor yang baik. Kalau menurut judul ini berarti selain ada aktor yang baik, ada aktor yang kurang baik, kira-kira begitu ya. Jangan ditiru kalau gak baik. Jadi ibarat di dalam dunia peran yang duri panggung sandiwara itu ada cerita lakon yang harus kita perankan yang kita sudah dikasih dari sang sutradara. Oh, lakumu ini, lakonmu ini, ceritanya ini. Tapi aktor yang kurang baik itu bisa nyimpang dari peran yang sudah dikasihkan dari sang sutradara. Gladur sak gelemi dewi. Ya. Jadi ini istilahnya manusia itu punya rencana, tapi Allah juga punya rencana buat manusia itu sendiri. Nah, rencananya manusia itu dengan rencananya Allah sama apa tidak? Nah, di situ mungkin ada hubungannya dengan kita jadi aktor yang baik atau tidak. Jadi menurut saya untuk menjadi aktor yang baik, jalannya agar peran kita, cerita kita sama dengan cerita yang dikasihkan dari sang sutradara, kita dengan berserah, dipasrahnya kabeh. Itu jika dihubungan dengan zikir nafas. Terus sudah berperan pun ibaratnya kita melaksanakan peran. Jika kita masih mempunyai rasa kita menjalankan, bisa melakukan, atau menjalankan amanah, itu ibarat kita berperan, itu masih di sandiwara seperti di wayang wong. Jadi merasa bisa bergerak atau menggerakkan si jasad ini. Tapi jika kita sudah meningkat lagi, sampai ke tahap si begoh, itu seperti kita berperan di wayang kulit. Kita hanya menyadari, menyaksikan saja cerita dari jasad kita, dari tubuh kita. Geraknya karena digerakkan. Pandangannya karena dipandangkan. Segalanya cuma dari sang dalang, sang sutradara. Jika kita sudah bisa sampai ke tahap si begoh. Tapi jika kita masih sampai tahap kita merasa bisa menjalankan amanah, kita menjalankan amanah berarti kita yang merasa bisa menjalankan. Itu masih menjadi pemeran di wayang uwong. Geraknya kadang-kala dalange rung ngomong gerak, rung ngomong, wis ngomong dhisik. Di sini karepe si dalang, kadang-kala seperti itu. Ya, ini cuma sedikit tambahan dari saya aja. Terima kasih. Mohon didengarkan jika salah. Nah, saya Mas Doni, ternyata sangat menarik sekali judul ini. Panggung sandiwara. Terus Mas Joko itu wah hebat. Ya, jadi bagi wayang enek wayang wong, enek wayang kulit, ada dalangnya. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Pak Pur itu memang waktu di Tulungagung. Nggih, monggo. Semakin seru, serem. Terima kasih. Jadi asik nggih. Kula apa nggih Mas nggih. Ketika kita menyaksikan ya, apakah kita juga pantas untuk menilai? Kalau menilai diri pribadi dengan koreksi itu bagus. Tapi kalau menilai tontonannya kok ngono, pantaskah kita apa ya? Maidu kersane Gusti Allah itu apakah kita pantas? Sangatlah tidak pantas kalau menurutku kalau kita sudah menyaksikan kebesaran Allah, keagungan Allah,
kita hanya kembalinya kita tersenyum. Oh, sandiwara Gusti Allah itu melakukan A, maka akan timbul B. Melakukan B, maka akan timbul A. Itu yang realitas, realitas sekali. Nah, punten sadare matur suwun Pak Jaka mungkin menyaksikan itu lebih dalam lah. Jadi bukan kita harus menilai ciptaan Allah ya. Kita tidak pantas kita mengabdi Allah. Kita lebih lebih memandang menyaksikan kebesaran Allah. Sebenarnya pandangan itu tinggal membalikkan mindset cara berpikir kita aja. Menarik. Menarik Mas Doni. Saya tak menghadapi dulu tidak menilai. Seperti disampaikan oleh Pak Pur, tidak menilai, menyaksikan. Nah. Betul. Bahayanya itu masih belum atau menyadari. Betul. Jadi biasanya yang saya tahu, jika orang sudah sampai tahap itu, orangnya yang dinilai dari Allah atau mendapat bimbingan. Jika salah ya disalahkan, diomongi, kowe salah, kowe ngene lho, pasono kalau salahmu ngene iki. Kudune ngene. Biasanya yang saya tahu, jika sudah tahap itu orang akan dapat bimbingan dari dalam. Jadi kita dinilai setiap tingkah pola kita itu sudah ketuntun dengan sendirinya. Kita selalu tersambung terus dengan sendirinya. Jadi kita tidak menilai maksud saya. Kita menyaksikan atau menyadari. Terima kasih. Saya Menarik sekali ini. Sekali itu. Memang harusnya orang DN kalau sudah mencapai memang rutin lah, kontinu dah. Maka yang diucapkan Pak Jaka itu realitas, bukan apa ya, bimbingan awal itu realitas, bukan cuma khayalan pikiran kita, hati kita. Itu realitas. Ada yang kita, oh jalan ini salah, kok kudu ini. Itu yang realitas kayak gitu. Saya sangat setuju dengan Pak Jaka. Mbak Yayin, untuk mikrofonnya jenengan itu masih off. Mbak Yayin, panjenengan tekan dulu. Mbak Yayin. Mbak Yayin sepertinya tidak menyampaikan. Mikrofonnya Mbak Yayin, mic-nya. Nah, ini nek dikersakne tek ya ra iso metu. Jadinya kita harus senang saja. Jadinya kalau lakone seneng, nah kita senengnya bukan karena lakone si wayang, karena hebatnya Allah memainkan wayang itu. Nek jo diseneni ngono. Ini Allah, kerja Allah. Jadi ya, syarat utama untuk berperan sebagai wayang, kita harus bertasbih, bertahmid, cinta kepada Allah. Kalau belum cinta kepada Allah ya ra iso melu involve apa tuh menyatu dengan pertunjukan wayang itu. Sehingga kita tidak akan menyalahkan nyapo atau gareng petita-petiti gak enek ngono. Mengelak seneng kalau mau guyung-guyung, kalau keplok-keplok, wes malah joget-joget, ya itu tujuan pertunjukan akhirnya begitu. Hanya untuk menyaksikan bahwa Allah itu agung dan ada-adanya. Diciptakanlah manusia dengan kalau Sunan Kalijaga melambangkan pertunjukan wayang itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan kira-kira. Ya benar Pak, itu kabeh benar. Ya Mas, dilanjut Mas Doni. Pak Dokter nggih, monggo ngaten. Asik banget. Nggih. Kok kan suara Mas Doni? Mas Doni suaranya nggak masuk. Jadi mungkin closing statement Pak. Jadi ini kan kita masukkan ada buah besar yang bisa kita
tandai sebagai salah satu wawasan ilmu untuk kita. Jadi kita bisa lebih enjoy. Oh ternyata gini gitu. Ya, mungkin bisa disampaikan Pak Dokter closing statementnya. Terima kasih rekan-rekan. Ternyata judul yang di diwujudkan oleh Mbak Zayun sama Mas Doni terhadap dialog kita sebelumnya sangat menarik sekali dan benar-benar ini satu kenyataan dalam kehidupan ini memang kita itu sedang berjuang dengan kemampuan kita masing-masing, tetapi semuanya itu kita itu sebagai saksi, sebagai abdi dan sebagai khalifah. Nah, ini harus komplit menjalankannya dan selalu harus taat oleh kepada sutradara tadi ora sakarpe. Lah sakarpe jenenge wayang beling berarti. Wayang beling. Jadi kita tetap pakemnya itu harus benar ikut dengan sang sutradara yang meliputi segala sesuatu dan kita yakin bahwa kalau kita melaksanakan benar maka kita akan mendapatkan sesuatu apa yang disebut dengan bahagia yang sejati. Mungkin seperti itu rekan-rekan, ini karena memang bukan pakar tapi ini sama-sama belajar hanya karena tertarik apa yang terbentang di kitab Kauniyah ini, kitab teles itu, dan itu waktu itu saya membaca untuk sambu itu sehingga saya punya pikiran itu. Oh mati sajroning urip. Urip sajroning mati. Akhirnya sampai akhirnya judulnya menjadi Dunia Panggung Sandiwara ini. Mungkin rekan-rekan ini menjadi menarik sekali sehingga kita dalam berspiritual dinamis dan tetap jalur yang benar siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mohon maaf kalau ada kekurangan yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih juga Bapak-bapak semuanya telah mengisi jagongan kita. Akan kita share seperti biasa. Kita record, kita share di YouTube. Semoga ini menjadi jariah kita. Selama ada yang melihat kan berarti ilmu yang kita sampaikan hasil daripada perjalanan-perjalanan kita yang kita uraikan di dalam wahana jagongan ini kan sedikit banyak pasti ada bekas, ada teracapnya di bagi siapapun yang menerima yang dikehendaki Allah. Semoga berkah benar berkah, maka agar lebih berkah lagi mohon untuk didungani. Kita doa bersama-sama sebelum nanti benar-benar kita akhiri dengan zikir nafas bersama-sama. Untuk doa mungkin Mbah Yayin. Monggo Mbak. Ayat 81 Mbak. Jangan lupa mikrofonnya Mbak Yayin. Mikrofonnya Mbak. Mic-nya, mic. Ditombol lagi Mbak, tetap ada. Tes. Tabun. Yes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan sakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rabbana, andai kata kita yang datang yang ikut dalam majelis virtual ini datang dalam kondisi tauhid yang masih bimbang, tauhid yang masih salah, janganlah kami Engkau pisahkan kecuali Engkau telah berikan kesempurnaan ketauhidan kami. Ya Allah, ya Rabbana,
Andaikan kita yang datang dalam majelis ini dalam kondisi batin yang masih tidak tentram, masih goyah, maka janganlah kami berpisah dengan teman-teman di dalam majelis ini kecuali dengan hati yang tentram dan aman karena karunia-Mu ya Allah. Ya Allah, kalau halnya yang datang pada kesempatan hari ini kita dalam persoalan yang membalut susah, maka lapangkanlah. Ya Allah, ya Rabbana, wakul dan katakanlah Allahumma wakul Rabbi adkhilni mudkhalan sidki wa akhrijni mukhrajan sidki wa ja'alli min ladunka sultanan nasira. Aku ja'al haqqa wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa iyyaka as'aluka wa la tahhibanna wa bi rahmatika wa la tahfirna Aina ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatik. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawina alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wa awan inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Zikir bersamanya Mas Doni saja. Oke, untuk selanjutnya kita landing kita take off ya. Kita take off bareng-bareng. Kita berzikir nafas. Tentunya doa yang tadi dibacakan Mbah Yayin, saat ini kita yang tadinya berjamaah, saat ini kita doa sendiri-sendiri nantinya. Semoga lebih intens sama Allah. Baik, untuk seluruhnya saja mohon izin saya mengimami saja. Dari sekian jamaah tentu kita mari ambil kita bersama-sama ambil posisi yang rileks, yang tenang. Kita berzikir nafas bersama. Jadi rutinan kita setiap Rabu ini menjadi salah satu penyambung keistiqomahan kita, karena Nabi itu menciptakan al-istiqomah alamatul karomah. Siapapun yang beristiqomah itu adalah satu tanda bahwa dia telah diberikan Allah al-karomah. Bahkan di riwayat lain dikatakan al-istiqomah khairun min alfi karomah, lebih baik dari beribu-ribu karomah. Maka semoga kebersamaan kita ini benar-benar menyambungkan keistiqomahan kita dalam berzikir nafas. Baik Bapak-bapak, kita ambil posisi yang tenang, rileks, santai.
posisikan duduk yang senyaman mungkin. Lalu kita ikuti nafas yang masuk dan keluar secara bebas. Kita ikuti nafas itu yang masuk dan keluar dengan bebas, dengan santai, hanya mengikuti nafas. Kita masuk dalam zikir nafas tahap 1. Hanya mengikuti nafas. Biarkan saja tanpa kita turut menggerakkan. Nafas masuk kita ikuti, nafas keluar kita ikuti. Baik. Ketika semakin tenang, ketika terasa semakin santai, semakin rileks, semakin sunyi, ketika semakin tidak terpengaruh sama lingkungan, semakin dalam, maka kita ikuti, kita barengi nafas yang masuk itu dengan menzikirkan, melafalkan lafaz hu, dan bersamaan dengan nafas keluar kita melafalkan lafaz Allah. Nah, terus begitu. Dengan hanya membarengi nafas, itu semakin dalam, semakin masuk ke dalam batin kita sendiri. Allah. Man huwa, siapa itu hu? Tidak lainnya itu Allah. Semakin masuk kita sadari Allah dalam diri kita sendiri. Allah yang sangat dekat, min hablil warid, lebih dekat dari urat leher. Kemudian ketika melafalkan Allah itu, kita serahkan total diri kita, jiwa kita, sel-sel kita, pikiran-pikiran kita, beban-beban kita, semuanya kita pasrahkan ke Allah. Semakin masuk ke dalam diri Allah, dan kita pasrahkan itu ke Allah. Semakin masuk, semakin luas. Ternyata batin kita, ternyata kolbu kita itu dibuat oleh Allah paralel dengan semesta. Semakin masuk, Allah menunjukkan kuasanya. Allah yang maha dekat sekaligus Allah yang maha luas. Nah, kita ikuti itu. Allah. Maka ini sangat selaras dengan sabdanya Rasulullah.
qalbul mu'min baitullah. Dalam kedalaman batin kita itu adalah baitullah, baitnya Allah. Dan tanda bahwasanya iman itu masuk itu adalah dada kita meluas, kolbnya meluas, jiwa kita meluas. Oh Allah, oh semakin masuk, oh semakin luas Allah, dan kita pasrahkan. Sudah, biarkan saja kita ikuti kemahaluasannya Allah terus begitu. Baik, Bapak Ibu, silahkan panjenengan teruskan perjalanan ke Allah, nafsi-nafsi secara pribadi, sebagaimana dicontohkan Rasulullah melalui momentum Mi'raj, bahwa ada satu kondisi di mana teman Rasulullah yaitu Sayyidina Jibril alaihissalam itu meminarakkan Rasulullah, mempersilahkan Rasulullah untuk melanjutkan secara pribadi ke hadirat Allah. Sayyidina Jibril hanya menemani pada satu batas tertentu. Maka demikian pula acara pada malam hari ini, kebersamaan kita. Selanjutnya marilah kita teruskan ini dengan Allah secara pribadi. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.